Halo, Bu Linda. Buta, buta. Halo Bapak Ibu yang terkasih. Halo, Hai. Selamat pagi. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Selamat pagi ya Bunda. Selamat Kita pagi. ketemu lagi di Senin bersama BW dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Iya. Shalom, selamat pagi untuk Abuni Kartika, Bu Acen, juga Bu Duma dan Bu Lingga, Pak Mardani, Bu Marena Sitepu, Ibu Rika, Bu Sekar, Bu Ayan, Bu Biho, juga Bu Diana, Bu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan, Bu Herena Wijaya, Pak Jusman dan Bu Nancy, juga Bu Lani, Bu Linda Lau, Bu Marta, Shalom Ibu Marta, selamat pagi. Juga Pak Musa Lembang, Amarat Nawati, Shalom Ama, Ibu Sekar, Ibu Sinai, lalu Ibu Susilawati, Bu Yani, Pak Yosep dan Mbak Uum. Yuk yang buka kamera, yang bersuka cita dan siap menyambut hari baik bersama dengan Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan sama-sama, kasih senyuman yang terindah buat saudara-saudari kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya. Puji Tuhan. Baik ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita siap untuk menyambut kebaikan Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata sempurna dalam kehidupan kami, bahwa pertolongan-Mu tersedia untuk setiap kami yang mau datang di hadapan-Mu dan berserah kepadamu. Pagi hari ini, saat ini, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami yakin campur tangan Tuhan itu yang kami butuhkan dan perlukan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung ketika kami berada di dalam tuntunan kebenaran firman dan juga jalan yang Engkau tunjuk sebagai jalan yang kami tempuh. Terima kasih Engkau telah menjadi jalan yang lurus bagi kami untuk membawa kami masuk dalam janji Tuhan dan sampai kepada destinasi kami pada akhirnya, itu rumah Bapa di sorga. Sebelum semua tugas di kehidupan ini selesai, pakailah kami sebaik mungkin, pakailah kami semaksimal mungkin sebagai alat kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Itu yang kami percaya. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama di atas segala nama, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, yang sepakat sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana Pak Jusman? Sudah tiba di Medan ya? Aprina yang sudah tiba dengan. Bu Aprina sudah tiba. Ya, intinya Bu Aprina sudah tiba ya. Sudah tiba. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Amin. Dan kabar cucunya Ibu Duma juga semuanya sehat? Puji Tuhan sehat Abuna. Mantap, mantap jiwa itu berarti namanya ya. Oke, Ya. baik Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah siap untuk memulai pertemuan kita hari ini. Ya, saya percaya saya tidak bisa tanya semua kabar cucu dan anak Bapak Ibu semua, nanti waktunya habis. Tapi mewakili Bapak Ibu semua, sama seperti halnya cucunya Ibu Duma dan juga putrinya Pak Jusman dan Bu Nancy, pasti anak cucu Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, amin. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu saya mohon izin saya mute beberapa dulu supaya kita bisa langsung menaikkan sebuah pujian. Oke, pujian apa Abuna? Ini pujiannya, saya mulai share dulu ya.
setia perkaraku, ku temukan kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Kau sanggup buka jalan, sebab Engkaulah Tuhan yang ku percaya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan bagi kita? Yang sepakat katakan amin, Bapak Ibu. Yes, amin. Puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang selalu sanggup buka jalan buat kita. Saat jalan seakan-akan tertutup, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita hanya cukup memanggil namanya dan berseru, maka Ia akan membuka jalan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Yuk kita perkatakan
sama-sama dengan iman, taruh tangan di dada. Tuhan sanggup membuka jalan bagiku. 1, 2, 3, Tuhan sanggup membuka jalan bagiku. Yes. Jadi hari ini Roh Kudus mengingatkan saudara dan juga saya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu sanggup membuka jalan bagi kita ya. Mungkin klise kalimat ini, tetapi ini kalimat yang saya yakin kalau Roh Kudus sematkan di antara kita, atau bahkan mungkin kita semua hari ini atau dalam hari-hari ini ada sesuatu peristiwa, 2 peristiwa, dan itu membutuhkan sebuah perkataan profetik ya, perkataan iman yang percaya, yang meyakinkan dan membangkitkan iman kita kembali ya. Karena kalau bukan kita sendiri yang membangkitkan, maka tidak ada yang bisa membangkitkan kita. Untuk itu, apapun keadaan oma opa ya, dan juga bapak ibu, yang paling sering dalam konteks masalah itu apa sih biasanya? Ketika kita merasa udah nggak ada jalan nih ya, mulai dari tugas yang mungkin belum selesai, mungkin juga dari sisi dinamika membangun rumah tangga, dinamika mempertahankan pekerjaan, dinamika mempertahankan pelayanan, bahkan dinamika mempertahankan keluarga, juga dinamika membesarkan anak-anak. Ya. Memang walaupun ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, akan tetapi itu tidak berlaku bagi setiap manusia secara pasti. Ya, untuk beberapa case mungkin iya ada yang seperti itu, ya. Tetapi itu tidak secara pasti. Nah, demikian juga ketika kita meneruskan usaha dan juga meneruskan kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya itu bukan kita yang mulai, tetapi orang tua yang mulai. Ya, saya tergerak dalam hal ini, Abuna tergerak untuk menyatakan ini. Atau misalnya seperti toko yang dibangun oleh orang tua dan juga oleh keluarga besar, ya, jikalau ada di antara saudara yang mengalami ini, bukan berarti kita tidak sanggup atau kita tidak bisa atau kita pasti mentok karena hanya terpakem dengan cara yang lama. Ya, karena sekali lagi kehidupan manusia itu diberikan yang namanya kehendak, ya, kehendak yang dibebaskan oleh Tuhan. Nah, dibutuhkan hati nurani dan tuntunan kebenaran firman Tuhan sebagai pelita dalam menyusuri jalan kehidupan ini. Nah, untuk itu Abuna berharap dan juga Abuni juga berharap, kami percaya bahwa apa yang kita renungkan hari ini akan menjadi satu tuntunan pelita juga dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu, apapun keadaan kita, ya. Kita kemarin sudah melihat dan sudah menyimak peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Raja Yosia, ya. Setiap panutan, ya, ibaratnya seperti itu, ya. Karena Yosia itu adalah salah satu raja terbaik menurut catatan sejarah yang dimiliki oleh Israel dan Yehuda. Ya, seperti Daud dan juga Hizkia juga. Yosia ya takut akan Tuhan, ya. Di mana perasaan takut akan Tuhan yang dia miliki, nah, ini juga yang mendasari setiap hal yang dia lakukan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, semoga dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Abuna sampaikan ini berlaku bagi setiap orang yang mendengar dan menyaksikan BW ini. Ya, apapun keadaan saudara. Untuk itu, yuk kita mulai buka kitab suci sebagai warisan yang mulia dan luhur, yang di dalamnya tertulis segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita, supaya setiap orang yang percaya di dalamnya hidup berdasarkan kebenaran. Dan catatan Bapak Ibu semua, ya. Iya, Bapak Ibu yang terkasih,
kita mau lanjut singkat namun bermanfaat. Di mana itu Abuna? Di 2 Raja-Raja. Oke. Setelah kita membahas mengenai bagaimana Firaun Neko, Raja Mesir itu membunuh Yosia, ya. Membunuh Yosia karena dia tidak tahu bahwa Yosianya nyamar gitu. Nah, sekarang kita mau baca perikop berikutnya, yaitu di ayat 31 sampai 36 dulu. Ya. 31 sampai 36 dulu ya. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31 sampai 36. Yoahas Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang yang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Kita masuk ke judul perikop berikutnya, namun 1 ayat saja kita baca, 2 ayat maksud saya. Yoyakim Raja Yehuda. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau sekilas, ya ini kok balik lagi seperti ini ya. Nah ya, jadi hari ini kita mau diingatkan oleh Roh Kudus bahwa berkaitan dengan free will tadi, kehendak kita tadi itu, dimana di dalam kehidupan kita itu kan diperlengkapi namanya perasaan ya. Kalau yang namanya perasaan itu ada perasaan bersalah, ada perasaan takut, ya, ada perasaan yang namanya ragu-ragu gitu ya, perasaan khawatir ya, perasaan senang, sukacita dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita itu punya kendali untuk itu semua. Namun terkadang seringkali kita tidak cukup mengendalikan diri kita untuk bisa menghadapi dan mengatasi perasaan-perasaan tertentu. Nah, dalam hal ini Abuna mau mengingatkan bahwa kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengalami dan kita sudah mengukur, saya sudah mulai bertumbuh nih. Berarti kita harus mulai menguatkan satu hal perasaan di dalam diri kita. Apa itu? Seperti Yosia, itu pada awalnya ya, saya mengambil sebuah proses awal di mana kalau peristiwa Yosia tidak nurut ketika Tuhan pakai mulut lidah Firaun Neko supaya tidak ikut perang sama Raja Asyur, itu di luar konteks apa yang Abuna sampaikan. Ya, karena setiap manusia memang terkadang kalau dia sudah overconfident, dia hanya berpatokan kepada satu sisi. Makanya kemarin sudah dibahas. Jadi hari ini kita harus mulai memupuk lagi yang namanya perasaan takut akan Tuhan.
sebagai dasar setiap hal yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Kenapa? Karena Yosia lah yang dicatat dalam sejarah kerajaan di dunia ini bahwa dia adalah raja termuda di usia 8 tahun, lalu kemudian dia memiliki wibawanya di usia 16 tahun. Jadi dia mulai takut akan Tuhan itu di usia 16 tahun. Dan di usia 20 tahun mulai memiliki keberanian yang besar untuk mulai membersihkan penyembahan berhala di negerinya. Ya. Kalau kita baca di 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ketiga, yaitu mendasari apa yang Abuna sampaikan saat ini. Bahwa pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda, beliau mencari Allah dan seterusnya, ya. Jadi di sini bukan di usia 8 tahun ketika dia jadi raja. Ya. Di sini Abuna bukan mau menjelaskan secara sejarah, tidak, tapi kita lihat urutannya Bapak Ibu. Jadi kecil dia sudah mulai menggunakan yang namanya kehendaknya untuk mengikuti jalan Tuhan. Berbeda dengan anak-anaknya Yoahas dan Yoyakim dan keturunannya ya dari Yosia, yang mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Memang kalau kita bicara mengenai leluhur atau nenek moyang kan ada banyak macam, banyak ragam. Ya, tetapi yang Abuna mau sampaikan adalah kita bicara mengenai kesadaran diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, perasaan takut akan Tuhan itu perasaan yang memang membutuhkan kesadaran diri sendiri. Perasaan bersalah itu juga membutuhkan yang namanya kesadaran diri sendiri. Perasaan senang, sedih, semuanya itu membutuhkan kesadaran diri sendiri. Walaupun pada umumnya kita sering gak sadar gitu untuk beberapa perasaan-perasaan ini. Jadi kita bisa melihat sejak muda Yosia itu memang sudah punya niat, sudah punya satu pandangan bahwa aku memilih percaya kepada Tuhan. Ya, aku memilih percaya kepada Tuhan dan aku memilih tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi mulai dari kesadaran diri muncul menguatkan sebuah perasaan dan menentukan pilihan. Jikalau memang mungkin hari ini atau dalam hari-hari ini Bapak Ibu mengalami sesuatu, Roh Kudus sedang mengingatkan bahwa gak usah buru-buru. Sama seperti runutan peristiwa dari Raja Yosia. Dia tidak buru-buru, tapi semuanya itu berawal dari dirinya sendiri. Karena dari catatan Alkitab, Abuna juga coba cari ya. Memang dia punya nabi, banyak nabi-nabi yang membantu dia, ya, ada Nabi Hilkia dan lain sebagainya. Tetapi tidak tercatat bahwa Nabi Hilkia itu yang mengajari Raja Yosia gitu. Namun besar sekali kemungkinan, ya, dan akurasinya lebih dari 80% lah. Raja Yosia ini belajar dengan kemauannya sendiri. Belajar apa? Firman Tuhan. Yang dalam masa itu adalah kitab suci pertama, yaitu Taurat atau Torah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita punya kitab suci. Ya. Itu sebabnya sekalipun kita mungkin usianya sudah tidak muda lagi atau kita masih muda, kita harus mulai melatih diri kita untuk apa? Untuk punya kesadaran buka kitab suci. Ya. Sekali lagi, kitab suci adalah sebuah guidance yang begitu luar biasa. Presisinya, akurasinya itu luar biasa. Karena dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, peristiwa Raja Yosia, bahwa dia tidak secara khusus ada membutuhkan orang lain sebagai pembimbing untuk membangun perasaan takut akan Tuhan. Untuk menanamkan sebuah
sikap yang penuh dengan kewibawaan dalam hal memenuhi tanggung jawab dia. Dalam hal ini dia sebagai raja yang termuda. Jadi dia tidak bergantung kepada siapapun untuk membimbing dia. Dia cuma cari Tuhan, Bapak Ibu. Dia cuma cari Tuhan untuk membimbing dan menggerakkan dirinya. Ya. Jadi itu yang mau Abuna sampaikan hari ini. Lalu apa hubungannya dengan anak-anaknya ini? Ya, kan seperti yang tadi Abuna bilang. Oh iya, wajar itu orang seperti itu, buah nggak dasar, buah mah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kan pasti konotasinya buruk ya. Padahal sebutan itu sebenarnya juga bisa kita sematkan kepada satu situasi jikalau orang tuanya baik, anaknya pasti baik. Lihat dulu orang tuanya kayak gimana. Boleh dong, boleh dong. Tapi kan belum tentu juga Bapak Ibu. Belum tentu ternyata orang tuanya baik, anaknya juga pasti baik. Dan juga belum tentu orangnya buruk, anaknya pasti buruk. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau memang misalnya ada hal yang serupa seperti yang Abuna sampaikan hari ini, berarti kita sedang diajarkan jangan berpatokan dengan nilai historis seseorang. Karena terbukti sekalipun Yosia itu pribadi yang kuat banget di dalam Tuhan. Dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan dia dalam memimpin itu dia temukan berdasarkan bimbingan dari Tuhan karena dia yang nyari Tuhan langsung. Nah, bukan berarti anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Untuk itu, kalau memang Bapak Ibu sudah merasa bertumbuh, sekali lagi, baik sebagai pimpinan perusahaan pun juga firman Tuhan kan bisa disematkan, bisa dipraktekkan. Dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kekristenan ini sangat-sangat aplikatif kok dalam pekerjaan, ya, di dalam membangun rumah tangga, dalam segala perkara. Yang membuat kita seringkali agak sungkan dan enggan adalah apa? Nggak sanggup saya Abuna. Betul, kalau kita sendiri mungkin tidak akan sanggup. Mungkin kitanya nggak sabaran dalam menjelaskan sesuatu, ya kan? Mungkin juga kita juga kurang sabar dalam menanti perubahan seseorang. Akan tetapi kan seperti pujian tadi yang kita naikkan. Tuhan sanggup buka jalan bagiku. Iya. Ketika misalnya, wah ini kalau nggak ada jalan nih, gimana cara ngomongnya ya sama orang ini gitu. Untuk bisa seperti, dia bisa loh melakukan seperti saya yang lakukan. Ya udah. Nggak ada cara lain selain apa yang dilakukan oleh Yosia. Kita melibatkan Tuhan. Dan kalau memang kita sedang mulai menerima seseorang dalam pekerjaan, dalam organisasi, ya, mungkin kebutuhan untuk meneruskan pekerjaan staf kita yang baru saja kita berhentikan dan lain sebagainya. Memang yang namanya biografi dan CV dibutuhkan, apalagi kalau mau ngambil mantu misalnya, pasti dibutuhkan. Ya, dan ini juga berlaku juga bagi orang tua, Bapak Ibu, ya, mohon izin yang memang sudah mengambil mantu dan mungkin baru ngehnya sekarang, wah kayaknya saya salah nih ngambil mantu dia misalnya, ya mohon maaf. Mari Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan berarti tidak salah. Saya sangat percaya itu. Ya, yang salah itu kita. Karena kita mungkin kurang melibatkan Tuhan. Kita mungkin lebih cenderung untuk menilai dari penilaian apa yang biasa dunia nilai. Seperti yang Abuna bilang tadi, kalau konotasinya negatif, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Padahal belum tentu anak ini seburuk orang tuanya yang kita tahu. Atau sebaliknya,
Kita sudah mulai langsung terkesima karena bapaknya sukses, ibunya ini, wah luar biasa ini. Anaknya pasti hebat, belum tentu. Karena seperti kita lihat, dan ini kenyataan hidup yang harus kita terima, harus kita akui, ini ada dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kenyataan yang cukup pahit, tetapi kalau kita sudah diperbaharui dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka itu pun bisa menjadi kekuatan dari rasa pahit itu. Yaitu apa? Motivasi. Ya. Ada motivasi untuk apa? Memperbaiki situasi dan keadaan. Bukan kita yang memperbaiki. Nah, untuk bisa memperbaiki keadaan itu, dari motivasi memperbaiki itu, kita melibatkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Amin Bapak Ibu. Terkadang kan untuk memperbaiki situasi ini gak mudah. Ya. Dalam segala aspek kehidupan. Tetapi kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk membuka jalan bagi kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama satu di dalam doa. Kita mau sama-sama mendoakan. Ada satu pokok doa yang masuk ya Bapak Ibu dari Ibu Tia Pardede. Ya. Karena hari ini dan mungkin besok ya, itu ada ujian. Karena kan ini kita beda waktu ya. Beliau di Birmingham, Inggris. Kita mau sama-sama berdoa. Keadaan beliau sedang kurang tidur. Jadi seperti tidurnya itu seperti tidur ayam gitu ya. Ya, tidur ayam berarti tidur tapi matanya mudah kebuka atau tidur terjaga seperti itu ya. Kalau saya bilang tidur ayam masih jauh lebih baik daripada tidur ikan. Karena kalau tidur ikan kita tidur tapi matanya melek ya. Kalau tidur ayam saya masih lihat ayam masih bisa merem ya Bapak Ibu ya. Walaupun kalau kena kaget dikit dia langsung bangun dan lari. Ya, jadi intinya adalah tidurnya nggak terlalu lelap ya. Tapi ada satu hal yang saya bacakan WA-nya beliau, yaitu dikata beliau WA begini, saya perkatakan firman tiap kali mau tidur, wah jantungnya kencang banget ya. Karena saya masih di kampus ya, wajar ya. Kalau Abuna dan Abuni melihat, mendeteksi jantung kita kencang karena orang kurang tidur itu pasti jantungnya kencang ya, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama, mungkin situasi ini juga ada dalam keadaan Bapak Ibu nih dalam minggu ini. Kita juga bisa belajar ya. Seperti Bu Tia juga perkatakan firman ya. Walaupun keadaannya bagaimana gitu, tapi tetap ada satu hal yang membuat kami bersuka cita. Bu Tia yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong saya di ujian dan memberi ketenangan. Amin. Wow. Ya. Walaupun muncul lagi keraguan ya Bapak Ibu, kembali ke diri saya ya, Abuna dan Abuni dalam pergumulan dan bergelut dengan diri sendiri. Nah ini yang Abuna maksudkan Bapak Ibu. Perasaan seperti ini ya, sebelum kita doakan Ibu Tia, ini juga dimiliki oleh setiap orang termasuk Yosia. Tapi Yosia tidak hanya mau bergantung kepada keadaannya. Dan saya yakin Bu Tia, tekad Ibu Tia untuk tidak bergantung dengan keadaan itu jangan goyah. Mari Bapak Ibu dan juga sekalian semua saudara-saudari, kita satu di dalam doa. Kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk tuntunan Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan singkapkan. Semua yang kami dengar, yang kami serap dan kami pahami, kami yakini semua datang daripada Roh Tuhan. Dan saat ini kami, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, namun kami tidak terpisah dari janji setia Tuhan. Kami tidak terpisah dari kuasa Tuhan yang akan menyertai kami. Kami mau mendoakan. Kami mau mendoakan Ibu Tia Pardede yang akan masuk dalam masa ujian. Keadaannya kurang tidur, situasi tubuh fisiknya yang jantungnya terkadang
seperti berdebar kencang, ada perasaan cemas di sana, namun satu sisi ada keyakinan juga di sana. Ada keberanian di sini, namun satu sisi juga ada ketakutan di sini. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami mau perkatakan, biarlah ketika Ibu Tia mendengar apa yang disampaikan hari ini, maka perasaan cemas dan takut itu dapat disingkirkan oleh kuat kuasa iman di dalam firman Tuhan. Apapun keadaan fisiknya tidak menentukan hasil yang akan dia peroleh. Sekalipun kurang tidur karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, tetapi biarlah engkau boleh berperkara atas kehidupan Ibu Tia, sehingga sama sebagaimana ketika engkau menolong kami saat kami dalam kesesakan dan kehimpitan, engkau pun juga menolong beliau dalam pergumulannya. Segala sakit kepala yang dikhawatirkan, kelemahan tubuh yang dicemaskan, kami sepakat berlaku juga atas kami dan juga untuk beliau. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kelemahan dan kelesuan. Kami yakin bahwa kewibawaan seperti Raja Yosia, keteguhan hati untuk percaya dan berserah dan mencari Tuhan, dan yakin bahwa pertolongan Tuhan hadir, itu juga ada pada Ibu Tia, juga ada pada kami. Ada pada kami semua. Dan hamba perkatakan Tuhan, bagi setiap orang yang selalu memperkatakan, aku percaya Tuhan Yesus, engkau sanggup membuka jalan dan menolongku, maka jalan itu terbuka, pertolongan itu nyata. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, terimalah janji Tuhan untuk kita semua yang mau percaya. Sebagaimana Allah berfirman bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah berkat, kemasyuran, keturunan, kelimpahan, keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan masa depan yang penuh harapan. Indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ama, Opung, semuanya, Oma, Opa. Amin. 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 Amin ya. Jadi Abuna tutup ini ya. Jadi walaupun tidak ada orang misalnya nih, aduh nggak ada nih yang nolong saya saat ini, jangan pernah merasa sendirian dan nggak ada yang nolong. Karena Yosia pun dia tidak pernah mengandalkan orang, dia tetap mencari Tuhan, dan dari bimbingan Tuhan dia mendapatkan kewibawaan. Demikian juga Bapak Ibu. Amin. 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 Terima kasih Ya, Abuna. Bunda. Terima kasih Abuna. Tinggi Abuna, tinggi Abuni, Bapak dan Ibu Terima kasih semua, Abuna. salam. Semuanya. Terima kasih, Selalu ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Sama-sama kita ngomong, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Kendor. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum. Shalom Alaikum Abuni Kartika, luar biasa. Gitu Abudi. Oke. Terima kasih Abuna. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kalau gitu kami izin sign out. Kita ketemu lagi besok. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati. Bye. Semangat ya buat semuanya. Hati-hati. Bye. Terima kasih Shalom, Abuna. Tuhan berkati. Iya. Ya. Ika,